Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mengawali presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nathanael Novianto dengan nomor NIM G231190183, di mana saat ini saya mewakili teman-teman saya untuk mengawali presentasi tentang mengajar proposal program kegiatan mahasiswa berjudul Maklor Dalmon, makaroni telur gagal move. Sehingga saya untuk menggunakan anggota yang lain, di mana ada Mas Husnul Arifin nomor G23119012223, dan ada Mas M. Gofur itu dengan nomor NIM G231190229. Izinkan latar belakangnya adalah seperti tadi, kami berinisiatif atau mencari apa yang sedang hype di masyarakat, apa yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Dan bukan kami bukan makan telur, semua orang suka. Siapa sih yang nggak tahu makan telur? Semua orang suka, apalagi rasanya. Ada yang level 1 level biasa kan, level 2 mulai pedas nih, level 3. Nah, dengan harapan kami bahwa makanan itu bukan hanya jajanan yang hanya makaroni terus digoreng dengan telur, tapi juga makaroni telur. Ketika mencobanya ada rasa pedas manis gurihnya, itu seperti itu, ada sesuatu yang istimewa. Kira seperti itu. Rumusan masalah, apa itu makaroni? Jadi makaroni adalah sebuah bahan atau makanan yang dibuat dari tepung kanji, kalau saya tidak salah, tepung kanji yang seperti bulat kecil seperti ini. Kemudian ada yang ditusuk dan sate, ada yang langsung digoreng dengan telur. Gimana kebutuhan massa terhadap makaroni? Kebutuhan massa terhadap makaroni relatif, karena bukan relatif rendah tapi relatif menengah, karena banyak sekali orang yang mencari makaroni sebagai cemilan. Bagaimana proses pembuatan makaroni goreng dan makaroni basah? Makaroni goreng dibuat dengan digoreng dan misalnya digoreng ya, makaroni basah saja dengan di bahasa Jawanya didang atau di apa ya, saya bahasa Indonesia kukus. Sebuah kelebihan usaha makaroni ini adalah sebagai usaha alternatif bagi yang bingung untuk mau bekerja apa. Bagaimana cara promosi memasarnya? Tentu saja dengan cara ya seperti kaki lima, kemudian naik motor, atau ada juga yang naik mobil yang pasarkan seperti tahu bulat, seperti itu. Bagaimana masalah keuangan dan kendalanya? Masalah uang dan kendala, asal kita merincikannya dengan tepat, maka tidak ada kendala yang terjadi. Tujuan penulisan selain untuk usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Arifin, NIM G231.19.0223. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal KWU yang dibuat oleh kelompok saya. Di sini saya akan membacakan tentang bab 2, pembahasan gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha ini awalnya memiliki tujuan yang baik untuk masa depan. Tujuannya selain untuk mendapatkan keuntungan dan tambahan uang saku, usaha ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua sehingga tidak perlu membiayai uang saku. Melihat materialitas yang ada dari semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua, tak sedikit di antara mereka yang gemar dengan camilan. Mereka tak dapat terlepas dari makanan yang satu ini, karena cemilan merupakan teman untuk mengisi waktu senggang, seperti nonton televisi, duduk santai, belajar, dan waktu senggang lainnya. Mereka menikmati camilan sebagai penghilang rasa bosan atau untuk memanjakan lidahnya. Selanjutnya, analisis produk
Produk ini adalah makanan ringan makaroni telur atau disebut maklor yang terbuat dari bahan makaroni dicampur dengan telur. Selanjutnya, analisa pemasaran. Analisa pemasaran atau disebut dengan SWOT. Strike. Produk ini mempunyai kelebihan yang cukup banyak seperti dari bahan dasar yaitu telur, mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan juga protein yang tinggi. Harga jual terjangkau, lokasi tempat ramai, tersedia berbagai macam rasa, banyak disukai oleh semua kalangan. Lalu, weakness, produknya mudah ditiru, rasanya kurang beragam, terbatasnya modal, pemasarannya masih dalam lingkup kecil. Kemudian opportunity, kondisi masyarakat yang semakin kondusif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa maupun orang tua. Lalu kemudian perhitungan ekonomi. Untuk perhitungan perencanaan keuangannya adalah sebagai berikut. Ini perancangan keuangannya. Biaya tetap dalam per bulan. Ini lalu peralatannya. Total keseluruhan modal awalnya 468.000 tambah 1.135.000 dan totalnya 1.603.500. Kemudian perhitungan laba seperti ini, laba kotor setiap berjualan seperti ini, laba kotor bulanannya. Kemudian perhitungan pengeluaran per bulan, biaya bahan bulanan plus operasional 468.000, biaya uang kebersihan tempat 20.000, totalnya 488.000. Laba bersih bulanan adalah laba kotor dikurangi total pengeluaran bulanan plus modal bahan. Laba kotornya 2 juta dikurangi 488.000 plus 468.000. Jadi totalnya 1.044.000. Kemudian gambar produknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofral Ridho, NIM G31190229. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya mengenai maklor galmon. Yang pertama, siapkan alat-alat yang akan digunakan seperti wajan, spatula, serok, dan baskom. Yang kedua, panaskan minyak goreng secukupnya dalam api yang kecil. Yang ketiga, masukkan makaroni sedikit demi sedikit dan goreng sampai kecoklatan. Yang keempat, kemudian angkat dan tiriskan di atas baskom yang sudah dialasi tisu. Yang kelima, setelah makaroni dingin, masukkan penyedap rasa dan bumbu lainnya seperti keju, lada hitam, dan lainnya sebagainya, kemudian aduk hingga merata. Yang keenam, makaroni yang sudah siap dibungkus plastik dan diberi label nama. Di 2.5 ada mengenai pemasaran. Promosi dan pemasaran makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, kantor. Ini adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Berikut ini adalah beberapa cara promosi makanan yang kami lakukan. Yang pertama adalah lewat brosur. Cara ini lebih efektif untuk memperkenalkan makanan yang kami jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung promosikan makanan yang dijual.
Yang ketiga, melalui internet. Cara ini efektif walau tak semua orang memakai internet. Tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, Twitter, Yahoo, Google, Instagram, dan lain-lain. Di 2.6 ada rencana keuangan. Dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produk tersebut. Dalam sehari diharapkan kita dapat menghasilkan dan menjual makaroni ini sebanyak 30 bungkus. Dari pembuatan makaroni ini dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan agar rasa makaroni ini gurih, renyah, dan enak. Maka dalam proses pembuatannya dibutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa. Langkah selanjutnya adalah pengemasan. Maka membutuhkan kemasan untuk mengemas makaroni ini sebagai biaya pembungkus. Setelah semuanya sudah siap, maka makaroni tersebut tinggal dipasarkan atau dijual. Dengan itu maka kita membutuhkan biaya transportasi. Saya akan lanjutkan di bab selanjutnya, itulah bab 3, yaitu adalah penutup. Di 3.1 ada kesimpulan, yang mana berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha, perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha. Sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Usaha di bidang makanan ringan memberikan peluang pasar yang sangat luas. Sekarang permintaan konsumen akan isi makanan ringan semakin meningkat. Sasaran utama konsumen makaroni goreng yaitu mahasiswa dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancar proses penjualan. Di 3.2 ada saran, yang mana dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal melalui usaha. Karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan. Sementara modal lama kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha, belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah mana yang pantas dan mana yang kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.